Shalom, horas untuk kita semuanya, buat Amang dan Inang, dan para napas subulung Gereja KBP Tanjung Sari. Di hari ini kita kembali akan bersekutu dengan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semuanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, duka cita itu adalah sesuatu hal yang perlu dihindari. Itu ungkapan setiap orang di dunia ini. Karena duka cita itu sangat tidak menyenangkan. Itu menguras seluruh perasaan seseorang, keletihan berpikir seseorang. Karena duka cita itu sesuatu hal yang benar-benar melelahkan hidup kita semuanya. Saudara-saudara, ketika Yesus bersama-sama dengan murid Yesus, dan dia mulai memberitahukan tentang masa-masa penderitaannya, dan bahkan Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati dan akan disalibkan, dan mereka akan berpisah dengan murid-muridnya, akan berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Mendengar hal tersebut mereka sangat berduka. Mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan itu membuat mereka terasa sekali merasa berat dan sesak dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan duka cita ketika kehilangan seseorang itu benar-benar sangat berat. Itu sebabnya kalau ada seorang anak kecil kehilangan ayah dan ibunya, kita bisa melihat anak kecil tersebut betapa beratnya hidupnya. Betapa beratnya, bahkan kita membayangkan mampukah dia menjalani hidup ini tanpa dengan ayah dan ibunya. Mungkin kita akan mengatakan kalaupun dia berjalan dan dia bisa melewati, itu adalah sesuatu hal yang sangat berat sekali. Demikian dengan murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang akan berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus tidak mau membiarkan mereka berduka. Justru di awalnya, sebelum terjadi perpisahan itu, Yesus memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat pada ayat 21, Yesus memberitahukan tentang seorang ibu yang melahirkan. Ketika dia akan melahirkan anaknya, dia sangat menderita sekali. Namun ketika dia telah melahirkan anaknya dan anaknya digendongnya, tangis anaknya, tawa anaknya itu yang dia lahirkan ada pada pelukannya, maka penderitaan ketika dia akan melahirkan itu tidak pernah diingatnya. Itu digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti para murid-murid Yesus yang akan ditinggalkan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Selama 3 hari murid-muridnya itu menderita. Mereka kehilangan Yesus, mereka bahkan untuk menjalani perjalanan hidup, melakukan aktivitas hidup pun mereka tidak semangat. Bahkan merasa takut, bahkan merasa letih dan semua sekali. Yang sebelumnya mereka dicukupi oleh Tuhan Yesus, namun ketika Yesus mati dan naik dan dikuburkan selama 3 hari, itu penderitaan yang sangat luar biasa bagi murid-murid Yesus. Tetapi kegalauan itu juga diberitahukan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Dan dia akan hidup kembali. Dan dia akan bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Dan mereka akan bersama-sama melakukan aktivitas. Dan tidak ada yang bisa menghalau, membatasi, merintangi hidup mereka bersama-sama, melakukan yang terindah di tengah-tengah kehidupan.
Saudara-saudara, ketika murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, ketika dia bangkit, mereka tidak pernah mengingat bagaimana masa-masa penderitaan Yesus dan ketika Yesus disalibkan, dan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, dan ketika selama 3 hari tidak bersama dengan Yesus, mereka tidak pernah ingat itu. Mereka tidak pernah ingat itu karena kenapa? Mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup dan yang bangkit tersebut. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan kita pada minggu ini adalah minggu Advent, kita sedang menantikan suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita, menantikan kelahiran Yesus dan menantikan kehadiran Yesus kedua kali ke dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita katakan Advent itu menantikan yang saat ini, yang presentatif, ya, di mana kita sedang menantikan perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Dalam penantian tersebut kita sangat bersuka cita karena Yesus akan bersama-sama dengan kita. Dia lahir di palungan. Dan pada masa yang akan datang, futuris, kita akan bersama-sama dengan Yesus dan akan bergembira. Selama kita berada di dunia ini mengalami penderitaan, namun ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus kelak di kehidupan yang akan datang, kita tidak pernah mengingat apa yang menjadi penderitaan kita di dunia ini. Tapi sukacita itu akan bersama-sama dengan kita karena kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari tetap berpengharapan kepada kehidupan yang akan datang. Bagaimana caranya? Hanya imanlah yang membuat kita selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Membawa sukacita kepada. Ketika kita kehilangan iman kepada Tuhan, maka kita juga kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Sebab itu saudara-saudara, masa-masa penantian kehadiran Yesus Kristus kedua kali adalah masa yang sangat indah buat kita. Dan masa iman kita pelihara. Saudara-saudara, mari persiapkan dirimu menantikan sukacita yang sangat luar biasa yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang kedua kali ke dunia ini. Yaitu membawa kita ke dalam kehidupan kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, Engkau memberkati kami, Engkau memelihara hidup kami. Ketika kami masih berada di dunia ini, kami sangat menderita Tuhan. Banyak rintangan, tantangan kami hadapin. Namun iman kami membawa kami kepada sebuah pengharapan bahwa Yesus yang akan datang kedua kali ke dunia ini akan membuat kami bersuka cita bersamanya selama-lamanya. Dan kami tidak akan pernah ingat lagi duka cita, penderitaan selama kami berada di dunia ini. Karena akan digantikan sukacita yang sangat sejati. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tetap setia dalam iman kami kepadamu. Agar kami berpengharapan kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.